Tontoyong, Kelurahan Leok 1, Kabupaten Bun, di mana saksi perjuangan si tukang bentor dalam menghadapi menurunnya mata pencarian selama COVID-19. Namun, hal itu tak menghalangi langkahnya untuk mencari rejeki buat keluarga kecil. Meskipun harus mengikuti protokol kesehatan dan aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, beliau terus berjuang dan tak patah semangat. Ada cerita yang menarik dari perjuangan si tukang bentor tersebut yang saya merasa tertarik untuk mendengar keluh kesah dan curhatan hati. Mau tahu kisahnya? Ayo kita simak bersama cerita hidup sang tukang bentor. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Curahan Hati Rakyat, dimana hari ini saya sudah berada di rumahnya si tukang bentor yang luar biasa kisah hidup dan perjuangannya, apalagi di masa COVID ini, dimana yang namanya tukang bentor itu penghasilannya ketika di masa COVID itu menurun ya, apalagi dengan adanya PSBB itu memberikan aturan bahwa dalam bentor itu hanya satu orang, sehingga ya kita harus memaklumi itu, bahwa itu sudah menjadi aturan yang sudah ditetapkan agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di new normal yang bagaimana kita semua bisa kembali seperti biasanya, tetapi dengan tetap mengikuti anjuran dan protokol. Nah, hari ini saya sangat merasa tertarik dengan kisah perjuangan Bapak Bentor ini, dan saya langsung mau perkenalan nama dengan beliau. Perkenalkan nama. Namanya Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Desri Dareng. Biasa saya dipanggil panggilan hari-hari Aci. Kalau nama asli saya Desri Dareng. Ya. Oke, itu tadi sebatas perkenalan saya dengan si tukang bentor. Dan alhamdulillah hari ini saya meskipun dalam kondisi ya saya katakan ini ada serba kekurangan, tapi saya masih dijamu dengan secara baik dengan disajikan kopi mantap. Saya ingin bertanya kepada beliau tentang dan ingin mengulas kisah kehidupan Bapak Jasri. Jadi kira-kira sebelum menjadi si tukang bentor, pekerjaan Bapak itu apa? Terima kasih. Sebelum saya bergelut di bidang jasa pengantaran penumpang atau dalam artian tukang bentor, pada saat itu saya bekerja di salah satu instansi sekolah. Pada saat itu saya bertugas sebagai penjaga sekolah, dan pada saat itu sekitaran tahun 2010, semenjak 2 bulan setelah saya lulus dari sekolah SMK Negeri 1 Biau, saya ditawarkan oleh sepupu saya. Kebetulan pada saat itu dia mengabdi di sekolah tersebut, dan alhamdulillah saya diterima di sekolah itu dan bekerja sebagai penjaga sekolah. Dan pada saat itu upah saya sebesar 100.000 per bulan, karena kita di sekolah itu kita diupah berdasarkan yang ada yang istilahnya namanya itu dana bos, artinya biaya operasional sekolah. Kita digaji 100 per bulan, dan gajinya itu diterima pada saat 3 bulan ke depan, atau yang dikatakan triwulan. Ya, menarik ini apa yang dijelaskan beliau. Tapi sebelum kita lanjut kepada kehidupannya selanjutnya, saya mau kupas tentang pekerjaannya di masa lalu. Ya, saya ingin tanyakan Pak, tahun berapa
Bapak bekerja sebagai penjaga sekolah dan sampai tahun berapa? Terima kasih. Awal-awalnya saya bekerja sebagai penjaga sekolah itu semenjak saya lulus dari SMK Negeri 1 Biau pada tahun 2010. Aduh, lama juga. 2010 itu pada saat kebetulan ada penerimaan sebagai penjaga sekolah, dan kebetulan ada sepupu saya lagi mengabdi di sekolah tersebut, sehingga saya dipanggil sama pimpinan instansi sekolah tersebut sebagai penjaga sekolah. Ya. Ya. Kenapa sampai Bapak berhenti dari pekerjaan? Apakah karena ada sesuatu atau bagaimana? Kemudian Bapak bisa berhenti dari pekerjaan itu? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk kata-kata untuk berhenti itu sebenarnya dari pribadi saya itu sebenarnya tidak ada untuk kata-kata berhenti. Ya. Cuman kita akan bekerja berdasarkan surat keputusan atau SK. Ya, SK. Itu surat keputusan yang diterbitkan sebelum, kalau di sekolah istilahnya SK kepala sekolah. Kalau Ya, jadi ya luar biasa kisah masa lalu sebelum jadi tukang bentor ya. Artinya ini tidak mendiskriminasi siapapun di sini. Ini hanya bagaimana kemudian sebelum kita ke topik tentang perjuangan si tukang bentor ya, kita harus mengulas dulu masa lalu kehidupannya, sehingga ternyata sebelum jadi tukang bentor dia bekerjanya seperti ini loh. Dan alhamdulillah ketika itu tidak diperpanjang kontraknya lagi, beliau tidak patah semangat. Nah, sehingga dia memilih untuk menjadi tukang bentor. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak simpel saja. Kenapa sampai Bapak memilih pekerjaan sebagai tukang bentor, sementara di luaran sana banyak pekerjaan? Terima kasih. Sebenarnya ini bukanlah sebuah pilihan. Pada awalnya itu kebetulan ada teman-teman yang menawarkan pekerjaan ini. Sebetulnya memang pada waktu itu saya belum terlalu mahir dalam artian membawa bentor ini. Cuman daripada tidak mengetahui, apa salahnya kan mencoba. Nah, dan dari awal mencoba sehingga muncul rasa bahwa ada kecocokan terhadap pekerjaan ini, sehingga sampai sekarang alhamdulillah saya jalani pekerjaan itu. Dan alhamdulillah walaupun hasilnya itu mungkin menurut orang-orang di luar sana mungkin tidak mencukupi, tapi ya mau bagaimana lagi, namanya kita mencari, ya dicukup-cukupi lah ya. Sangat luar biasa perjuangannya Bapak Jasri, meskipun kemarin dia tidak mendapatkan SK perpanjangan, tetapi dia tidak pernah patah semangat. Jiwa mudanya untuk terus berusaha untuk mendapatkan rezeki buat keluarga kecilnya itu patut saya acungi jempol, karena beliau juga dan beserta keluarganya ini tergolong masuk dalam kategori kurang mampu juga ya, kurang mampu, sehingga saya merasa merasa ingin menggali kisahnya lebih dalam lagi dan perjuangannya, apalagi yang namanya tukang bentor ini dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya berpikir bahwa banyak keluh kesah yang mereka rasakan selama COVID-19 sebelum masuknya new normal. Nah, untuk itu mungkin saya tanyakan sebelumnya, berapa penghasilan Bapak sebelum adanya COVID-19? Terima kasih. Untuk penghasilan kami sebagai tukang bentor dari sekian teman-teman, artinya yang dalam
saya dan teman-teman saya yang melakukan pekerjaan ini itu mengenai penghasilan sebelum datangnya COVID-19. Kalau dihitung-hitung dalam penghasilan dalam satu hari itu sebelum COVID-19 Ya. itu berkisaran dari 100 sampai 180-an lah, 180-an bahkan sampai 200 lebih. Akan tetapi ketika sudah datang COVID-19, apalagi dengan adanya aturan PSBB itu, ya kami saya sebagai tukang bentor dan juga teman-teman yang melakukan pekerjaan ini, ya kami sangat merasakan bagaimana dampaknya. Dampaknya itu ya yang pertama dari segi ekonomi, kemudian dari penghasilan apalagi kebanyakan kita sebagai tukang bentor itu kita jarang yang memiliki bentor sendiri. Kebanyakan kita bawa bentor dari orang-orang yang memiliki bentor. Berarti bentor ini dipinjamkan untuk dibawa. Iya, dalam tetapi artian dengan disewakan. catatan, disewakan dengan disewakan. catatan berapa per hari yang diberikan ke yang punya bentor. Oh, kalau untuk kita kan istilahnya begini, kita diberikan kepercayaan kepada istilahnya bos ya. Bos. Kalau orang Jawa sih dikatakan juragan. Kita diberikan jangka selama 2 tahun. Kebetulan bentor yang saya bawa ini itu diserahkan untuk sebagai jatuh hak, atau dalam artian ketika sudah selesai jangka pembayaran itu akan jatuh hak milik kepada saya. Jadi tidak ada per hari yang diberikan ke juragannya, tidak gitu. Kalau setoran per hari ada, Ya. cuman Berapa kira-kira? kalau dalam kisaran setoran per hari itu sebesar 30.000. Kalau saya ini biasa setorkan kepada bos saya selama 1 minggu, berarti kisaran 210.000. 210.000 selama 1 minggu. Iya, untuk setoran kepada yang punya bentor itu. Ya. Nah, kemudian ini tadi kan saya sudah tanyakan berapa penghasilan sebelum COVID. Sekarang kira-kira berapa penghasilan setelah datangnya COVID? Begini. Untuk penghasilan kami setelah datangnya wabah COVID-19 ini, ya sangat memprihatinkan. Begini. Awal-awalnya ketika sebelum COVID itu penghasilan kita kan mencapai sampai 100-an sampai 200-an. Itu sudah di luaran setoran bentor. Nah, kira-kira saja, kira-kira dirasa-rasa lah kira-kira ketika COVID-19 kemarin itu berapa penghasilan yang didapatkan? Untuk penghasilannya itu dalam per hari ya kadang-kadang lah setoran aja tidak mencukupi. Kadang-kadang untuk setoran ini hari tinggal dicukupi untuk penghasilan untuk esok hari. Ya, itu Ya, mau gimana lagi harus dicukup-cukupi. Ya. Sekarang ini kan masa COVID-19 di mana pemerintah lagi membantu masyarakatnya dengan bantuan-bantuan seperti BLT, BST. Apakah Bapak sudah menerima bantuan tersebut? Terima kasih. Untuk bantuan dari pemerintah itu alhamdulillah kemarin kita sudah dapatkan dari pemerintah setempat, yakni dari kelurahan. Itu bantuan yang pertama diserahkan langsung oleh Ibu Lurah beserta perangkat-perangkatnya. Tapi untuk bantuan COVID ini kita dapatnya dari dana kelurahan. Untuk dana Kementerian Sosial kita tidak dapat. Iya. Karena nama kita sudah tercover di kantor kelurahan. Ya. Jadi memang pada dasarnya kalau sudah mendapatkan di kelurahan tidak bisa dapat lagi di tempat lain. Ya, itu hanya untuk 1 kali, tapi selama 3 bulan ya, kalau tidak salah itu dalam aturan itu selama 3 bulan. Apakah selama itu sudah berapa kali mendapatkan bantuan? Ya, untuk bantuan ini selama bantuan yang sudah disalurkan itu untuk bantuan
bahwa akan dicairkan, kita akan mendapatkan 3 kali. Tapi untuk yang kami sudah terima ini baru 1 kali. Untuk tahap kedua, artinya dalam tahap pertama kami sudah menerima. Untuk informasinya katanya untuk tahap kedua katanya dana belum dicairkan, jadi kita belum dapat menerima untuk tahap kedua. Jadi masih belum. Kalau untuk tahap pertama sudah menerima, tetapi untuk tahap berikutnya belum ya. Iya. Tapi insya Allah menunggu, sabar. Insya Allah Tuhan pasti menunjukkan jalannya. Apalagi persoalan bantuan untuk masyarakat itu harus diberikan untuk rakyat. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Bupati Buol yang dengan jiwa sosialnya yang mau turun untuk melihat rakyatnya, meskipun keadaannya ini di tahap kedua dan ke tahap ketiga ini lagi-lagi mereka sangat membutuhkan sekali uluran tangan atau bantuan, karena ini normal ini kita belum bisa mengatakan bahwa penghasilan sudah seperti biasanya juga, karena memang kenyataan yang terjadi bahwa ekonomi khususnya untuk para bentor masih belum bisa memenuhi ekonominya secara normal, belum stabil. Ya, meskipun normal, tetapi ekonomi mereka belum secara normal. Dan ada pesan atau harapan kepada pemerintah, atau ada yang ingin disampaikan unek-uneknya agar ini bisa langsung didengar oleh pemerintah, bahwa ada ungkapan hati atau curhatan hati atau unek-unek lah dalam bahasa gaulnya untuk disampaikan kepada mereka. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh pemerintah Kabupaten Buol, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam artian menangani daripada menyelesaikan seluruh mulai dari pengumpulan data, dari semua data-data masyarakat yang menerima bantuan. Alhamdulillah, meskipun belum tersalurkan semua, tapi kami sebagai masyarakat kecil alhamdulillah sudah merasakan bantuan tersebut. Hanya saja untuk kami dari selaku tukang bentor, mohon untuk segera diperhatikan bagaimana posisi kami ini, apalagi kami belum mendapatkan izin juga dari pihak Dinas Perhubungan. Hanya saja kami ini mengharapkan masih banyak dari teman-teman kami yang belum tersentuh dengan namanya bantuan. Untuk itu, untuk pemerintah Kabupaten Buol, kami mohon tolong dikoordinir secara baik lagi untuk bantuan-bantuan ini yang selama ini belum disalurkan, karena tidak hanya dari kami sebagai tukang bentor, masih banyak masyarakat yang lain yang sudah sangat menunggu daripada bantuan ini. Kami mohon untuk segera disalurkan secepatnya, agar kami ini tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan, dan perpecahan itu sangat tidak diinginkan oleh pemerintah, dan kami juga selaku masyarakat dari kalangan bawah sungguh sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Terima kasih, hanya itu sebagai unek-unek yang saya sampaikan. Semoga ini bisa didengar oleh sebagian dari pemerintah Kabupaten Buol, dan insya Allah apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak sebagai pemerintah Kabupaten Buol dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, itu jadi unek-unek dari si tukang bentor, yang mana harapan Bapak Jasri untuk lebih dikoordinir datanya lagi, karena data ini yang biasanya ini yang jadi kendala biasanya di lapangan, dan harapan mereka agar tetap dikawal terus, data-data itu terus dikawal, jangan sampai
masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan dan tersentuh oleh bantuan. Itu harapannya beliau. Artinya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memberikan support kepada pemerintah daerah untuk tetap menjalankan tupoksinya sebagai khalifah, sebagai orang yang dituakan di daerah, sebagai orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk tetap mengawal data bantuan sosial untuk rakyat. Cukup sekian wawancara singkat saya dengan tukang bentor, selaku tukang bentor, dan mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang menyinggung perasaan atau yang ada kalimat yang tidak enaklah didengar. Kami mohon maaf, itu hanya sebatas unek-unek saja, unek-unek dari kami yang kemudian kabar atau teman-teman semua tukang bentor ataupun masyarakat di bawah ini masih tetap sabar menunggu bantuannya untuk direalisasikan. Nah, untuk itu cukup sekian wawancara singkat saya dengan si tukang bentor, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton wawancara saya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian bisa terus melihat wawancara singkat saya di program Curhatan Hati Rakyat. Hidup rakyat, Bravo Pemerintah Kabupaten Buol. Semangat! Semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.